kepada Bu Eni dari SD Candirjo 1. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap melakukan pembelajaran untuk hari ini? Siap Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Eni mau mengamati atau mau pembelajaran di kelas tentang materi apa ya? Hari ini saya akan mempelajari materi tentang kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perkenalan anak-anak tentang mesin cerdas dan mesin lampu cerdas. Seperti itu. Terus Bu Eni mempunyai tujuan apa ya untuk anak-anak kok melakukan pembelajaran tentang kecerdasan artifisial? Tujuannya anak-anak itu dalam kehidupannya sehari-hari itu akan mengenal tentang apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas, dan anak-anak mengetahui bahwa setiap hari dalam kehidupannya itu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan tentang mesin cerdas dan non cerdas itu. Terus harapannya untuk pembelajaran hari ini apa ya Bu Eni? Harapannya ketika anak-anak menggunakan media sosial seperti Facebook, seperti ChatGPT dan lain-lainnya, anak itu akan mengenal etika penggunaannya, serta anak-anak bisa menyebutkan apa itu mesin cerdas dan dalam kehidupan sehari-hari tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ya, terutama contoh-contohnya ya. Ya, contoh-contohnya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan menyenangkan. Sekian untuk pra observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini hari Kamis, kita bertemu lagi dengan kelas 5. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak. Oh, tidak. Berarti semuanya alhamdulillah sehat, masuk. Pada pagi hari ini Bu Eni akan mengajar tentang kecerdasan artifisial, mengenal mesin cerdas dan non cerdas. Untuk mengawali pembelajaran ini agar berjalan dengan lancar, mari kita berdoa dulu. Ya, Mbak Yudin dipimpin berdoanya. Berdiri ya. Berdoa bulan. Beni sambil duduk ya, karena kompetitornya juga di sana. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial, yaitu mengenal mesin cerdas dan non cerdas. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak kemarin? Pertemuan yang minggu lalu. Kita belajar tentang apa? Pembelajaran komputasional, yaitu tentang pembelajaran langkah-langkah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kemarin? Sudah membuat mie goreng di rumah? Sudah. Ya, sudah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, yuk kita ice breaking semuanya. Apa kabarnya? Sehat-sehat Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Ayo diulangi. Siap. Belajar hari ini. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Hari ini kalian sudah sarapan? Sudah. Sudah melaksanakan strategi pembelajaran kemarin ya, membuat nasi goreng, mie goreng dengan langkah-langkah sesuai urutannya algoritma. Oke. Tujuannya pembelajaran hari ini yaitu
kalian mampu memahami tentang konsep dasar pembelajaran KA. Dan anak-anak mampu mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian mampu memberikan contoh mesin cerdas dan non cerdas. Mas Aki coba pindah ke sana biar kelihatan, nggak dibelakangi sama Beni ya. Oke. Maaf ya, Beni di sini sudah kelihatan semuanya? Sudah. Pernah nggak kalian punya robot-robotan? Pernah. Ada yang boten, ada yang pernah. Itu dikendalikan oleh siapa robot itu? Baterai. Ada mesinnya loh. Berarti ada mesinnya terhubungkan dengan baterai. Dia bisa nggak kalau kita perintah itu? Bisa nggak kita perintah? Siapa yang menjalankan? Baterai dengan mesin dan kalian nggak? Pernah melihat robot bicara? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang sesuatu benda yang melakukan sesuatu, ya. Contohnya seperti robot. Apakah kalian berbicara dengan robot? Tadi pertanyaannya Beni. Sekarang ini, apa toh anak-anak kecerdasan artifisial itu? Coba Mbak Anggi berdiri dibaca. Yang keras ya Mbak Anggi. Kecerdasan artifisial AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir dan bertindak mirip manusia. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Kecerdasan artifisial atau namanya AI, dibaca apa? AI. Sudah pernah tahu anak-anak? Sudah. Apa itu? Biasanya kalau lihat di HP itu apa? Contohnya? Bisa orang-orang bergerak, bisa membuat permainan, ya kan? Jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang diciptakan manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir dan bertindak mirip manusia. Contohnya, membuka ChatGPT. Terus kamu minta ChatGPT itu buatkan saya seekor kucing yang berjalan. Itu ada perintah-perintahnya, nanti untuk selanjutnya itu kita pelajari. Terus sekarang kita hanya mempelajari tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Google Map. Pernah tahu anak-anak? Itu apa? Menunjukkan jalan tercepat. Iya, di situ sudah saya tuliskan menunjukkan jalan tercepat. Contohnya, ketika buka, saya mau ke Kota Malang. Di desa ini diketik gitu ya. Nanti tunjukkan jalannya nggak sama Google Map-nya. Tapi dalam Google Map itu pun anak-anak juga harus hati-hati. Kadang tidak sesuai. Nah, terus asisten virtual. Ada Google Assistant bisa menjawab pertanyaan. Itu ketika kita bertanya itu sama akun virtualnya akan dijawab. Rekomendasi YouTube. Sudah pernah lihat YouTube anak-anak? Sudah. Lihat apa kalian? Film. Nah, di sini anak-anak juga tidak boleh membuat lihat film yang sembarangan. Anak-anak itu harus tahu umurnya, batasannya, yang dilihat apa. Memberikan video sesuka kita. Misalkan hari ini kita membuka Teletubbies atau membuka film Doraemon seperti itu. Besoknya itu kita ngeklik lagi, dia muncul di atas enggak? Nah, berarti pintar kan namanya YouTube-nya. Apa yang sering kita buka, misalkan kita bikin buka tentang tumbuhan hijau, tentang daun. Itu yang setiap hari kita pelajari sampai 5 hari. Dia akan ikuti terus YouTube-nya itu. Apa tuh yang ingin dibuka ini orang seperti itu? Sudah Pak? Terus mobil pintar itu biasanya
banyak aja di luar negeri ini loh, mobil pintar itu ya. Nah seperti ini dia sambil baca bisa berjalan sendiri. Oke, kembali lagi filter kamera. Kalau kita mau foto yang mukanya jelek menjadi cantik. Siapa yang seperti itu? Mbak Dela, siapa lagi? Mbak Tasya. Biar apa? Kalau hitam jadi putih? Iya. Terus ada game mengenali wajah dan memberi efek lucu. Kalau foto ada apa ya itu? Ada pitanya, terus ada kacamatanya. Sudah pernah melakukan dalam kehidupan sehari-hari tak? Kelebihan dan kekurangan AI. Yuk dibaca, Mbak Yudin berdiri dibaca biar teman-temannya juga lebih semangat. Yuk. Kelebihan dan kekurangan AI. 1. Membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat dan mudah. 2. Bisa melakukan tugas yang berulang tanpa lelah. 3. Membantu menemukan informasi dengan cepat. Kekurangan AI. Tidak punya perasaan seperti manusia. Bisa salah jika datanya kurang cepat. Bisa membuat orang terlalu bergantung pada teknologi. Iya. Tepuk tangan buat Mbak Yudin. Nah, kelebihannya membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat dan mudah. Benar nggak? Contoh ini, coba gini. Contohnya ini ya. Seperti ini contohnya. Buatkan saya sebuah puisi yang sangat indah tentang apa? Maunya tentang apa? Tentang hewan yang lucu. Itu nggak gitu ya? Nah, anak-anak sudah pernah menggunakan ini belum? Nah, coba. Di taman kecil penuh cahaya seekor kelinci berlari ceria. Itu hanya seekor hewan lucu. Sedangkan kita langsung jadilah. Sudah paham sekarang dari sini? Sudah. Kalau kamu punya tugas berarti akan membuka ChatGPT. Ada Gemini. Ada banyak sekali. Di sini bisa lagi difokuskan. Buatkan seekor kucing berwarna hijau dengan latar belakang bebek. Itu juga akan terjadi. Nanti setelah pelajaran ini nanti saya berikan contohnya ya. Nah, bisa melakukan tugas yang berulang tanpa lelah. ChatGPT mau kalau dipakai berulang-ulang dia juga akan menjawab. Tidak lelah seperti manusia. Kalau kamu dikasih PR lelah nggak? Lelah. Ya, sudah capek Bu, tangannya sudah jenuh Bu, ngantuk. Kalau AI tidak. Mereka tetap menjawab masih jam 1 malam, jam 12 malam itu tetap menjawab. Membantu menemukan informasi dengan cepat. Seperti tadi membuat puisi dengan seekor hewan yang lucu. Atau membuat puisi tentang kucing, dia akan membahas kucing. Kalau seekor hewan yang lucu, dia akan membahas semua hewan. Jadi tadi kekurangannya AI tidak punya perasaan seperti manusia. Punya perasaan nggak kalau menjawab? Tak siris seperti tak jawab. Bisa salah jika datanya kurang tepat. Nah tadi saya hanya ngasih plotnya, buatkan puisi tentang hewan lucu. Ya, tidak menyebutkan seekor kucing. Puisinya akan berisi tentang kucing. Kalau hewan lucu isinya berisi bermacam-macam hewan. Paham dari sini? Kalau menyuruh AI membuatkan sesuatu, prompt-nya juga harus benar. Harus bagaimana? Benar. Terus bisa membuat orang terlalu tergantung pada teknologi. Mergo dari ChatGPT nggak langsung bisa menjawab. Kalian cuma buka ChatGPT aja. Tidak berpikir caranya membuat sebuah puisi tadi menjadi
apa? Menjadi sesuatu yang kita pikirkan terus menjadi indah dengan pikiran kita sendiri. Nah, buka aja ChatGPT, 1 menit langsung dijawab. Iya enggak? Mami bodoh kan manusia? Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ini tadi contohnya tadi mesin cerdas ya, smartphone, robot vacuum cleaner, Google Map tadi, chatbot, asisten virtual, mobil otonom yang dikendarai harus membaca stop diri bisa kemana-mana, ya, canggih gitu. Ini smartphone bisa mengenali wajah, suara, dan belajar kebiasaan pemiliknya. Nah, ini contoh non cerdasnya. Apa aja coba sebutkan anak-anak? 1. Angin. Nah, 2. Setimbu 3. setrika listrik. 4. Lampu listrik biasa. 5. Jam weker tradisional. Anak-anak sudah tahu ini semuanya? Sudah. Oke, berarti sudah tahu ya ini kipas angin. Itu ada kipas angin. Mesin cuci manual setelah digiling, diangkat lagi, dikeringkan. Sudah tahu nih contoh gambarnya, anak-anak coba perhatikan. Ini adalah contoh mesin cerdas apa non cerdas? Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Ini? Cerdas. Ini? Cerdas. Ini? Cerdas. Ini? Cerdas. Ini? Cerdas. Ini semua? Cerdas. Cerdas. Nah, kalau ini? Cerdas. Iya, tepuk tangan buat kita hari ini. Anak-anak sudah mengetahui tentang mesin cerdas dan non cerdas. Oke, anak-anak, dari materi gue ini ada nggak yang belum memahami? Coba angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang belum paham siapa? Dari kelompok 1, 2, 3, 4 tidak paham? Apa? Pertanyaan apa? Ayo. Belum paham tentang ini? Yang mana? Yang ini? Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan tadi, ada Google Assistant ketika bertanya bisa menjawab, kayak ChatGPT ini semuanya juga. Ini ada YouTube, ada Google Map, ada Google Chrome, ada Google, ada Gmail, dan seterusnya ada Facebook, ya. Nah, di situ ada bisa mencari apa yang kalian butuhkan. TV smart, ini juga bisa menonton YouTube, bisa buat Google, ya, bisa buat seperti laptop itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran plug dan unplug. Kemarin kita telah belajar pembelajaran komputer tentang plug dan unplug, yaitu tentang pembelajaran dengan komputer atau dengan menggunakan sistem unplug. Nanti habis ini kita akan pelajari di kelompok kalian masing-masing tentang permainan. Kita akan bermain tentang tukang paket non cerdas dan cerdas. Nah, ini aktivitas unplug, role play tukang paket dan tukang paket yang biasa mengantarkan paket. Anak-anak tahu tukang paket? Tahu. Oke, hari ini kita akan mempelajarinya. Anak-anak, sekarang satu bangku ada berapa orang ini? 4. Berarti sudah dalam kelompok ya. Kita bagi kelompoknya, ini kelompoknya Mbak Farida 1, kelompoknya Mas Juna 2,
kelompoknya Mbak Wawa 3, kelompoknya Mbak Yudin 4. Berarti kita ada berapa kelompok? 4. Oke. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini adalah aktivitas tukang paket. Kalian sudah pernah beli paket di Shopee? Sudah beli paket di TikTok? Berarti itu adalah sekalian sudah menggunakan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa enggak? Benar kan? Nah, punya tugas untuk kalian kerjakan dan kalian amati. Tolong Mbak Yudin, ini dibagikan ke 4 kelompok. Ini ya. Diamati tugasnya dulu. Tugasnya dibaca dulu. Setelah ini akan Bu Eni, ada yang salah satu dari kelompok kalian akan saya tunjuk dan melakukan praktek seperti pada gambar, seperti apa yang kalian terima. Nah, itu ada aktivitas unplug, yaitu role play tukang paket. Nah, di situ kamu tulis nama kelompoknya, ya tulis dulu nama kelompoknya. Hari ini tanggal berapa? Ya, nanti aja dulu, dengarkan Bu Eni bicara dulu. 1. Amati kegiatan teman-teman saat menjadi tukang paket non cerdas dan tukang paket cerdas. Paham? Paham anak-anak? Mana semangatnya? Ini semangatku. Kurang semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ya. Kayaknya mau ngantuk. Nah, di situ ada tabel. Tabel nomor 1 sampai nomor 5. Ada nomor 1 aspek yang harus diamati, nanti yang ada kegiatannya teman kalian yang saya tunjuk ya, siap-siap kalian ditunjuk hari ini. Kelompok tukang paket non cerdas dan kelompok tukang paket cerdas. Ya. Terus 2, jika ada rintangan kursi atau meja, tukang paket non cerdas tadi bagaimana? Tukang paket cerdas tadi bagaimana? Paham? Paham. Perbedaannya gitu loh, ini kolomnya. Nah, terus kecepatannya cepat mana? Terus tingkat kesulitannya, kalau kelompok non cerdas bagaimana? Kelompok tukang cerdas tukang paket cerdas bagaimana? Nah, terus hasil akhirnya sudah paham? Nanti setiap kelompok dijawab ini pertanyaannya ya. Nah, sekarang saya mau tunjuk, siap-siap ditunjuk sama Beni. Sekarang saya tunjuk sebagai tukang paket non cerdas. Non cerdas. Ayo. Siapa ya? Mas Adan. Ayo berdiri. Sekarang saya mau panggil tukang paket cerdas, Mbak Yudin. Nah, duduk sini Mas, sini Mas. Ya, semuanya memperhatikan ke sini. Ayo, perhatikan. Saya mau kasih aba-aba tukang paket non cerdas. Ya, ambil paket untuk Mbak Kamil. Coba Mas Abdan ambil paket buat Mbak Kamil. 1.
Sebentar, sini dulu dong, sini dulu. Jalan 5 langkah. Mbak Kamil di mana? Mbak Kamil di situ. Berarti kita serahkan saja. Oke, Mbak Kamil ya, berarti lewatnya agar tidak dapat rintangan di mana coba lewatnya. Bagaimana? Gimana nih belakang sini? Yuk. 7-8 langkah menuju Mbak Kamil. Ya. Nah, kembali lagi ambil paket. Serahkan paket kepada Mas Arjuna. Berjalan ke barat, berjalan ke utara 3 langkah, berjalan lagi ke barat 4 langkah, udah. Lewat mana Mas kalau di situ ada mejanya? Nggak boleh, kan sudah ada. Bingung nggak kalau ada mejanya di situ? Bingung, berhenti di situ. Berarti Mas Adan tidak bisa mencapai ke Mas Arjuna karena di situ ada meja dan ada meja-meja yang kembali lagi Mas Adan. Nah, sekarang coba paketnya bawa sini dulu. Ayo Mas Adan ya ambil. Sekarang buat Mbak Yudin. Ini adalah tukang paket yang cerdas, pinter. Tadi Mas Adan gak pinter ya Cah, karena ada kursi bingung mau lewat mana. Masa mau lewati Mas siapa itu tadi? Mas Dharma. Kan nggak mungkin ya. Sekarang Mbak Yudin ambil paketnya Mbak. Ayo ambil paketnya ketiga-tiganya. Serahkan paket kepada Mbak Dela, kepada Mbak Nisfi. Ulangi lagi. Serahkan paket ke Mbak Nisfi, kemudian serahkan paket ke Mbak Dela, kemudian serahkan paket ke Mbak Natasha. Coba lakukan. Yang lainnya mengamati ya. Oke. Mbak Yudin kembali ke depan. Sudah. Anak-anak sudah melihat tadi Mas Dharma dengan rintangan, Mbak Yudin lancar dengan memberikan semua paket kepada 3 anak sekaligus. Sudah mengamati? Oke, sekarang tugasnya adalah kalian mengujarkan RKPD yang sudah Bu Eni buka. Ayo Mas kembali, ayo Mbak Yudin kembali. Tugasnya adalah 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo tulis. Jangan melihat gambar, tapi melihat kegiatan yang kita lakukan tadi. Bapak bertanya ke Beni kalau nggak bisa. Sekarang tanggal berapa, Cah? 28. Ayo kelompoknya siapa yang lebih cepat? Nanti akan saya kasih hadiah di dalam paket itu, pasti ada sesuatunya. Ayo cepat.
Ampun? Apa? Iya, diisi. Oh, menurut saya kelompok yang aktif itu kelompok mana? Apa aja? Kita cerdas, pintar. Bisa kerjanya untuk tukang hotel yang cerdas. Harusnya kurang bagaimana? Terus dia pakai cerdasnya sedikit. Masa belum? Yuk, kelompoknya siapa yang sudah? Mbak Rizky sudah? Ya. Semangat, ayo semangat. 4 menit lagi. Sampun ya, kelompoknya Mbak Rizky maju depan. Dibacakan. Ayo semuanya. Siapa? Semuanya loh. Mau hasil kelompok. Di sini aja biar nggak kena ini. Pekerjaan kelompok tukang paket non cerdas dan kelompok tukang paket cerdas. Saya mempelajari jika ada rintangan kursi atau meja, bingung atau berhenti, lanjut dan mencari jalan. Kecepatan sampai cepat, tingkat kesulitan sulit melakukan hasil akhir tidak baik. Menurut saya kelompok yang efisien adalah paket cerdas. Perbedaan utama tukang paket cerdas dan non cerdas adalah cerdas baik, lancar, lebih cepat, non cerdas bingung, kesulitan, lambat. Contoh mesin di rumah saya yang mirip tukang paket cerdas adalah handphone, televisi, pengepul lampu otomatis. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, lanjut. Terus ini kelompok berapa Mbak Ijin? Kelompok 4. Yuk. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman. Ya. Perbedaan antara kelompok tukang paket non cerdas dan kelompok tukang paket cerdas. 1. Cara kerja lebih lambat dan lebih cepat. Contoh mesin di rumah saya yang mirip tukang paket cerdas adalah smartphone dan smartwatch. Iya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, sekarang duduk. Terima kasih. Yuk Mbak Anggi, yuk Mas Fateh. Sekarang ayo kita disiapkan kelompok 2. Kami dari kelompok 3 kelompok paket cerdas dan non cerdas. Lebih keras suaranya. Anggit, Sabina, Lola, dan Fatih. Perbedaan tukang paket non cerdas dan Keras suaranya. tukang paket cerdas. 1. Cara kerja kelompok non cerdas kurang konsentrasi. Fatih. Cerdas konsentrasi, sangat konsentrasi. Perbedaan utama tukang paket cerdas dan non cerdas adalah tukang paket cerdas lebih cepat, baik, dan konsentrasi. Tukang paket non cerdas lambat, kurang baik, dan kurang konsentrasi. Contoh mesin di rumah saya yang mirip tukang paket cerdas adalah smartphone. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Sekarang adalah kelompok 2. Yuk, Mas, bacakan. Bantep depan sini loh. Yuk. Saya dari kelompok 2. Ini perbedaan kelompok tukang paket non cerdas dan kelompok tukang paket cerdas. 1. Cara kerja kesulitan atau tidak baik. 2. Jika ada rintangan kursi meja, kembali jangan lewat jalan badan. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, dari tahapan kalian mengenal mesin cerdas dan mesin non cerdas dan sudah melakukan praktek dan kalian sudah mengamati, ada kesulitan atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi pada intinya
manusia pun bisa dikontrol seperti itu tadi. Diumpamakan itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu tadi juga ada namanya juga permainan. Ya, coba ini tadi. Ini tak ada kursi, bagaimana? Mau mengirim ke sini. Dia lewat belakang kursi lah. Kalau ada kursi dari sini, diam di situ. Sudah paham? Sudah. Terus dari sini, dari pembelajaran hari ini, apa bedanya pengalaman menjadi tukang paket cerdas dan non cerdas tadi? Apa yang kalian jawab? Lebih pintar mana? Tukang paket cerdas. Terus menurut kalian lebih mudah mana? Tukang paket cerdas apa tukang paket non cerdas? Tukang paket cerdas. Lebih mudah mana? Semangat ayo. Tukang paket cerdas. Iya, tukang paket cerdas. Saya lihat gue ini ada yang ngantuk. Terus kalau mesin tadi di rumah tadi, contohnya apa yang kalian sebut tadi? Smartphone. Ada mesin cuci otomatis. Tinggal klik, setelah itu akan keluar kering apa basah? Kering. Robot vakum yang membersihkan apa itu? Debu. Ya. Nanti tugasnya di rumah, anak-anak coba ditulis ya, tugasnya di rumah mencari 3 mesin cerdas di rumah, ya. Mencari 3 mesin cerdas di rumah, ya. Dan ini ada tugas soal evaluasi, kalian kerjakan ya. Ya. Yuk kerjakan. Setelah itu dikumpulkan ke depan. Dari pembelajaran tugas kelompok tadi kalian harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Ayo berpikir sendiri. Ini sudah selesai. Yuk Mas Cina sini, kelompok 2. Dari semua kelompok sudah mengumpulkan? Sudah. Sekarang ini mau bertanya, dari awal sampai akhir tadi bagaimana? Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik? Sudah paham atau belum? Sudah. Apa yang kalian pelajari tentang apa? Cerdas dan cerdas. Nah, apa lagi? Macam-macam contoh apa? Macam-macam contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Terus apa lagi? Tentang AI. Ternyata kalian sudah mengenal semuanya apa toh? Kecerdasan artifisial. Artinya AI itu. Terus apa lagi? Dari pembelajaran hari ini anak-anak sudah paham? Sudah paham semua? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Oke, dari materi ini nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang etika pembelajaran, etika bermain media digital anak-anak. Jadi sekalian itu setelah bermain tentang AI, tentang alat yang cerdas tadi, kalian akan diberi materi tentang bagaimana toh penggunaannya agar kita juga tidak menyimpang dari anak-anak yang usianya tahap belajar. Jadi kalau kamu menggunakan itu tidak boleh sembarangan. Paham ya? Ya, karena hari ini sudah selesai.
kegiatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran komputasional, pembelajaran kecerdasan artifisial. Semoga hari ini anak-anak semuanya sehat. Terus ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna buat anak-anak semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat dan harus giat belajar. Tidak boleh bangun terlambat tiap pagi. Siapa yang selalu datang terlambat? Mbak Jela, Mbak Kamil. Berarti mulai besok anak-anak tidak boleh terlambat lagi. Harus semangat. Sebelum kita tutup materi hari ini, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang sudah kita pelajari tadi juga membawa barokah kita semua, ilmunya bermanfaat. Terus ayo anak-anak coba, karena hari ini pelajaran sudah berakhir, bukunya ditutup dulu. Kita tayar rapi. Duduk yang rapi, ayo duduk yang rapi. Sudah? Bukunya sudah yang rapi? Hari ini nanti anak-anak pulang nunggu dijemput ya, tidak boleh pulang terlebih dahulu sebelum dijemput. Mengerti? Mengerti. Oke, hari ini saya tutup dengan doa. Sebelum saya tutup, ayo mari kita berdoa dulu. Mbak Angin, duduk di situ, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini Bu Eni sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah berjalan. Nah, Bu Eni, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran hari ini tadi? Alhamdulillah sangat senang karena memperkenalkan pembelajaran yang baru buat anak-anak. Tapi pada hari ini anak-anak juga sangat antusias dan berjalan dengan lancar. Tadi saya juga sudah melihatnya, anak-anak sangat senang sekali dan sangat antusias dengan pembelajaran karena masih baru ya Bu Eni ya. Terus tadi kira-kira apa ada kendalanya? Kendalanya anak-anak itu belum memahami dengan detail apa itu kecerdasan artifisial. Jadi masih baru gitu. Jadi masih Awam ya. awam, tapi anak-anak sangat senang sekali karena apa toh ini gitu. Nah, padahal sebenarnya kan setiap hari sudah memegang itu semua. Iya, tapi ternyata anak-anak belum tahu. Iya. Iya, oke. Terima kasih Bu Eni. Nah, semoga kedepannya semakin tambah lancar lagi. Iya. Dan semakin maju juga, anak-anak semakin antusias dalam belajar. Terima kasih, Bu. Sekian, terima kasih.